Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan Ika Oktaviana Wulandari, Bintang Putra Mulia, Sekar Sari Ayu Agustina, Aulia Nisa Hasrin Ristanti. Di sini kita akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Tunggu dulu sebelumnya. Gimana? Kalian sudah siap? Langsung aja ya. Banyak mikir, endingnya nggak jalan. Yuk langsung dibaca sembari kita menyimak penjelasannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Apa itu cakupan perspektif? Cakupan perspektif menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam satu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif merupakan cakupan yang menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah moral, etika, dan hukum. Apa yang dimaksud dengan moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Berbeda dengan hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negara. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Ada juga paten peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street Decision. Ada juga Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat yang ditetapkan. Kemudian ada juga Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Di Cina, perhatian telah diberikan kepada masalah-masalah penggunaan komputer seperti keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berdasarkan hukum, dan kode etik. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Pineau pada J.C. Pineau, Kolonel John Patterson di National Cash Register, atau Thomas J. Wetzer di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CIO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CIO-nya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan?
Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Berbagai tingkat ini serta hubungannya. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk karyawan baru. Selama sesi ini, perhatian cukup besar ditunjukkan untuk masalah etika. Ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode industri atau profesi tertentu. Di bab yang akan datang akan dipelajari kode etik untuk profesi sistem informasi. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. 1. Kelenturan secara logis atau logical malleability. Sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara komunikasi dengan cara yang baru. Yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA atau PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Yang pertama adalah hak privasi, yang kedua adalah hak untuk mendapatkan keakuratan, yang ketiga adalah hak kepemilikan, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan akses. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external audit dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal atau internal auditor yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal tetapi memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Dewan Direktur mencakup komite audit atau audit komite yang mendefinisikan tanggung jawab dari Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Direktur Audit Internal atau Director of Internal Auditing mengelola Departemen Audit Internal yang biasanya melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen dengan unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama adalah audit finansial, yang kedua adalah audit operasional, yang ketiga adalah analisis, dan yang keempat adalah audit berkelanjutan. Subsistem audit internal.
Subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang baik untuk mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Selanjutnya adalah menerapkan etika dalam teknologi informasi. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu menggunakan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Tanggung jawab ini untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode, mengidentifikasi dukungan untuk kode etik. Kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak. Peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, klien dan atasan. Yang ketiga, produk. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, manajemen. Yang keenam, profesi. Yang ketujuh, kolega. Dan yang kedelapan, diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan etika komputer. Mata kuliah di perguruan tinggi dan universitas telah mengajarkan etika komputer sejak beberapa waktu lamanya. ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Yang pertama, program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika atau American Management Association menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika. Yang kedua, program edukasi swasta. LRN menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai masalah hukum dan etika. Etika dan CIO. CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan laporan. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program hal yang mencakup berikut. 1. Mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Yang keenam, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah usaha melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Dua hal yang langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal. SOX 404. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada TI adalah bagian 404, yang membahas tentang penilaian manajemen pengendalian keuangan. Agar memenuhi syarat yang diwajibkan SOX, CIO harus menjaga pengendalian seperti berada di sistem selama proses perancangan sistem, yang harus mencakup: yang pertama, identifikasi sistem yang memainkan peranan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi risiko yang dihadapi sistem ini. Yang ketiga, mendesain pengendalian yang mengatasi risiko ini. Yang keempat, mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut. Yang kelima, memonitor efektivitas pengendalian seiring waktu.
Yang keenam, memperbarui pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Yang selanjutnya, SOX 409. SOX 409 membahas mengenai pengungkapan secara real-time. Ini berarti harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangan secara real-time atau pada saat perubahan berlangsung. Lalu, SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi perusahaan. Organisasi yang sah dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Standar COBIT amat selaras dengan ekspektasi SOX. Lalu meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CIO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. SOX mengharapkan eksekutif, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya, yaitu secara etis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.